Terkadang kita hidup dan menjalaninya tidak dengan kesadaran yang penuh. Banyak orang yang hanya menjalani kehidupan tanpa benar-benar merasa hidup. Hal ini membuat kita terkadang merasakan kehilangan arah dan juga muncul banyak kecemasan dalam hidup. Apabila kita mempunyai masalah ini dan merasakan bahwa kehidupan hanyalah roda yang terus berputar-putar berulang-ulang tanpa adanya pencapaian, kebahagiaan, dan tujuan yang jelas, maka kita harus belajar bagaimana caranya hidup dengan penuh kesadaran atau mindfulness. Ketika kita benar-benar menyadari dan benar-benar hadir dalam setiap momen dalam hidup, hal ini bisa banyak membawa manfaat bagi kesejahteraan baik fisik maupun mental kita. Beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk bisa menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih adalah mempraktekkan meditasi. Mungkin banyak dari kita yang tidak pernah mencoba untuk melakukan meditasi karena kita merasa tidak mempunyai waktu yang cukup dan meditasi tidak terlalu penting untuk kehidupan kita yang benar-benar sibuk. Jangankan meditasi, tidur saja kita merasa kekurangan dan sudah tidak lagi ada waktu untuk beristirahat. Namun, bagaimana jika hanya dengan 20 menit setiap hari dari 24 jam kita dalam satu hari? Ternyata hal yang terlihat sepele ini benar-benar bisa mengubah kehidupan kita. Ketika kita melakukan praktik meditasi, cobalah untuk fokus pada pernapasan kita dan juga kelima indera kita. Cobalah untuk berfokus apa yang kita dengar dari kejauhan, berfokus pada bayangan-bayangan yang muncul di balik kelopak mata kita, berfokus pada udara yang kita hirup secara perlahan, berfokus pada perubahan-perubahan dalam indera perasa kita, dan mungkin ada sedikit hembusan udara yang mengenai kulit kita. Hanya dengan melakukan hal ini secara singkat setiap harinya akan membuat kita hidup menjadi lebih sadar dan juga lebih bahagia. Ketika kita melakukan praktik meditasi, banyak hal yang bisa kita coba untuk masukkan ke dalam otak pikiran kita. Apakah kita ingin untuk lebih merasa bersyukur kepada hidup, atau mungkin kita ingin merasa lebih tenang dalam memandang kehidupan? Maka cobalah untuk memasukkan pikiran-pikiran ini ketika kita melakukan meditasi.
Bayangkan pikiran-pikiran itu dan teruslah katakan kepada diri kita sendiri agar pikiran itu semakin terpahat di dalam otak kita. Kita akan merasakan perubahannya di keesokan hari setelah kita mulai rutin melakukan meditasi yang ringan. Ketika kita mengonsumsi makanan, janganlah hanya melakukannya karena untuk menyembuhkan rasa lapar. Cobalah untuk makan dengan kesadaran. Alihkan seluruh perhatian kita sepenuhnya kepada makanan kita saat kita makan. Coba rasakan dan coba nikmati setiap gigitan, rasa, dan tekstur makanan kita dengan penuh kesadaran. Mungkin ada sedikit rasa manis, ada sedikit rasa asam, pahit, asin, dan rasa atau aroma yang lainnya. Cobalah untuk benar-benar merasakan sensasi itu di dalam mulut kita setiap kali kita makan, dan juga rasakan tekstur baik itu keras maupun lembut di dalam setiap gigitannya. Dengan berlatih seperti ini, kita sedang berlatih untuk memperlambat laju waktu dalam kehidupan kita. Terkadang saking sibuknya dan begitu cepatnya kehidupan kita berlalu, bahkan ketika kita sedang melakukan aktivitas makan, yang sebenarnya adalah aktivitas yang sangat penting dan sangat mendasar untuk kelangsungan makhluk hidup, kita hanya melakukannya dan melewatkannya sekedar begitu saja tanpa ada makna apapun. Padahal apabila kita bersedia untuk menggunakan konsentrasi kita dan merasakan makanan yang kita rasakan, ternyata kita akan bisa jauh lebih menghargai dan mensyukuri apa yang kita makan setiap hari. Kita akan menyadari bahwa setiap makanan, setiap rasa, tekstur, dan aroma ternyata dihadirkan di hadapan kita untuk melengkapi kehidupan kita. Dan tentunya sensasi yang berbeda-beda ini juga merupakan beberapa faktor yang dapat mengubah perasaan kita ketika kita makan. Beberapa orang merasakan lebih bahagia dan lebih senang ketika mengkonsumsi makanan manis. Tetapi ketika ia mulai menyadari dan mulai menikmati rasa pahit dalam makanan, ia akan menyadari bahwa kehidupan tidak selalu terasa manis. Bahkan rasa pahit pun tetap bisa dinikmati apabila kita sebagai manusia memang ingin menikmatinya. Semua itu kembali lagi dihadirkan di hadapan kita dan tergantung dari makna apa yang kita ambil dan kita jadikan sebagai pedoman hidup. Sehingga dari kegiatan yang sederhana ini, ternyata kita mempelajari bahwa hidup itu kompleks namun juga sederhana. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Berikutnya yang bisa kita latih adalah
rasa syukur kepada apapun yang kita miliki dalam kehidupan. Setiap pagi kita bisa menghabiskan 5 menit untuk membayangkan apa saja yang kita syukuri dalam hidup kita sekarang. Mungkin kita akan membayangkan orang-orang yang kita cintai, yang selalu menemani di sisi kita. Mungkin kita akan bersyukur terhadap aset atau kepemilikan yang kita miliki. Mungkin kita bersyukur bahwa kita telah dilahirkan di dunia ini, dan mungkin kita bersyukur bahwa kehidupan kita telah menjadi seperti sekarang. Walaupun kehidupan kita sedang berada dalam posisi yang paling terpuruk sekalipun, yakinlah bahwa tetap ada beberapa hal yang bisa kita syukuri. Walaupun mungkin kita sedang mengalami banyak kesulitan dan banyak kegagalan, namun cobalah untuk berhenti sejenak dan melihat ke sekeliling kita. Kita akan menemukan banyak hal yang masih setia menemani di sekitar kita, dan hal-hal itu adalah sangat patut untuk disyukuri. Mungkin kita juga bisa mensyukuri setiap momen kecil dan setiap kebahagiaan sederhana yang terjadi setiap harinya dalam hidup. Kita bisa belajar untuk lebih menghargai kejadian-kejadian yang mungkin akan sangat mudah untuk dilewatkan, seperti bermain dengan anak-anak di taman, atau sekedar melakukan perbincangan ringan dengan pasangan kita, atau secangkir kopi yang kita sediakan di meja makan. Semua hal itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaan manusia. Tetapi selama ini kita sudah terlalu terbelenggu dengan kebahagiaan yang dikaitkan dengan pencapaian yang begitu besar. Apabila kita tidak sukses dalam proyek ini, maka kita tidak bahagia. Apabila kita tidak memiliki kekayaan tertentu, maka kita merasa kehidupan ini sangat menyedihkan. Dan masih banyak lagi. Cobalah untuk berhenti sejenak dan melihat bahwa kebahagiaan sebenarnya dapat kita temukan di setiap lapisan dalam kehidupan kita setiap harinya. Berikutnya adalah menghadirkan diri kita dalam setiap momen. Sama seperti ketika kita melakukan aktivitas makan, cobalah untuk menghadirkan fokus dan kehadiran kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Misalkan saja, ketika kita berbicara dengan orang, janganlah menaruh pemikiran kita, imajinasi kita berada jauh di luar sana, sehingga kita tidak benar-benar hadir dan berbincang dengan orang tersebut. Bila kita ingin melatih untuk hidup secara mindful, cobalah untuk berbincang dengan orang lain dan benar-benar hadir dalam momen itu. Artinya adalah kita benar-benar mendengarkan apa yang kita dengar waktu itu. Kita benar-benar
berkonsentrasi dengan apa yang akan kita ucapkan. Fisik, mental, emosional, dan pikiran semuanya hadir di saat itu untuk berbincang-bincang. Sehingga ketika kita selalu melakukan ini, perbincangan kita atau kegiatan lainnya akan terasa jauh lebih bermakna dan memiliki arti tersendiri ketimbang ketika kita melakukannya tidak dengan kesadaran yang penuh. Fokuslah pada saat sekarang, saat ini, dan mulailah mengurangi terlalu fokus pada masa lalu atau masa depan. Masa lalu hanya akan berguna apabila dijadikan sebagai pembelajaran, namun ia akan mulai menjatuhkan ketika ia bertindak sebagai penyesalan. Ketika kita seringkali menyesali suatu hal, ingatlah bahwa hal itu sudah dilalui dan tidak akan bisa terulang kembali. Ingatlah setiap detik, setiap menit, setiap jam kita merasakan penyesalan, maka sebanyak itu pula waktu kita terbuang sia-sia. Dengan kita menyesal, kita akan membuang masa yang sekarang dan juga mengabaikan masa depan yang ada di hadapan kita. Maka lepaskanlah penyesalan di masa lalu, jadikan itu pembelajaran yang bermakna dan berfokuslah pada masa sekarang. Hal yang sama juga berlaku untuk masa yang akan mendatang. Di masa depan tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana akan terjadinya. Sebagai manusia, kita boleh saja membangun sebuah rencana, membentuk masa depan yang benar-benar kita inginkan dan mencoba untuk mencapainya. Namun ketika dalam keseharian kita, dalam kehidupan, janganlah selalu berpegang pada masa depan yang kita impikan tersebut, karena hal itu akan membuat kita menjadi orang yang tidak fokus dan tidak hadir di masa yang sekarang. Hal itu hanya akan membuat kita selalu merasa tertekan, merasakan cemas dan khawatir karena kita tidak tahu apakah bisa mencapainya atau tidak. Maka cara yang paling baik adalah tuliskan masa depan yang kita inginkan dan strategi-strategi yang ingin kita lakukan dalam beberapa jangka waktu yang mendatang. Namun dalam pelaksanaannya setiap hari, usahakanlah untuk fokus di masa yang sekarang dan lakukan setiap hal, setiap aktivitas dan setiap strategi itu dengan sebaik-baiknya. Setelah kita melakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, tercapai atau tidaknya tujuan kita itu anggap saja sudah diatur oleh yang di atas. Apabila tidak tercapai pun, mungkin itu hanya masalah waktu atau mungkin memang ada beberapa strategi yang harus kita perbaiki. Maka perbaikilah dan lakukan kembali dengan fokus kita di masa yang sekarang. Kita juga harus selalu menggerakkan tubuh kita secara sadar. Berjalan, berolahraga, atau melakukan kegiatan fisik lainnya harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Coba kita
Bayangkan kehidupan kita selama ini. Ketika kita berjalan, pikiran kita pasti akan melayang ke sana kemari, bahkan kita tidak tahu bahwa kita sedang berjalan. Hal itu juga sama dengan kegiatan-kegiatan fisik lainnya yang kita lakukan tanpa kesadaran atau mindfulness. Ketika kita benar-benar ingin merasakan untuk lebih hidup dan memiliki hidup yang lebih bermakna, cobalah untuk melakukan setiap kegiatan itu dengan penuh kesadaran. Artinya adalah kita mencoba untuk melakukan secara terbaik dan juga mencoba untuk mendapatkan makna dari setiap kegiatan tersebut. Ketika kita berjalan, jangan hanya melangkahkan kaki dengan pikiran yang melayang-layang atau bahkan pikiran yang kosong. Karena hal itu akan sangat disayangkan bila kita lewatkan setiap hari. Ketika kita berjalan, pikirkanlah bagaimana caranya agar postur berjalan kita terlihat lebih baik, dan ketika orang melihat kita sedang berjalan, mereka bisa menganggap bahwa kita ini adalah seseorang yang berkualitas tinggi. Dengan begitu, setiap kali kita berjalan, ini adalah sebuah proses dan kemajuan dalam hidup kita. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan berlatih pada kegiatan-kegiatan yang sederhana ini akan membuat otak kita terbiasa untuk melakukan setiap hal dalam kehidupan secara sebaik-baiknya. Ketika kita berolahraga juga seperti itu, rasakanlah rasa sakit, ngilu, dan pegal pada setiap otot-otot yang sedang kita latih. Rasakanlah ketika paru-paru kita mengembang lebih besar karena kita membutuhkan oksigen yang banyak. Rasakanlah detak jantung kita yang jauh lebih cepat dan memompa darah yang begitu banyak ke seluruh tubuh kita, sehingga kita merasakan kehangatan di sekujur tubuh kita. Benar-benar nikmati proses itu, karena itu dapat memberikan makna yang mendalam untuk hidup kita. Berikutnya adalah coba untuk menghubungkan diri kita dengan alam yang ada di sekitar kita. Ketika kita mempunyai waktu senggang, luangkanlah waktu kita untuk mendekatkan diri dengan alam. Mungkin kita bisa berjalan di taman, di kebun, atau hanya duduk dan meresapi keindahan alam secara penuh. Berikanlah empati terdalam kita dan juga penghargaan kita kepada keindahan yang alam tawarkan kepada diri kita. Hiruplah oksigen secara sadar dan pandangilah keindahan alam tersebut juga secara penuh kesadaran. Hal ini akan membuat kita merasa jauh lebih rileks dan menjadi segar kembali, karena kita selama ini sudah terlalu banyak dihadirkan dengan teknologi dan perkembangan zaman, sehingga kita lupa dari mana kita berasal. Dengan kembali mendekatkan diri kepada alam akan membuat kita sedikit menjadi lebih rendah hati, karena kita merasakan bahwa sebenarnya kita hanyalah bagian dari alam semesta kita. Sebagai manusia, kita hanyalah bagian dari makhluk hidup yang terus berkembang biak dan memenuhi
bumi ini. Terkadang kita terlalu terbelenggu dan terlalu terikat dengan setiap jabatan, posisi, pekerjaan, dan aset-aset yang kita miliki dalam hidup, membuat kita lupa bahwa kita juga makhluk hidup sama seperti binatang atau tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Selain memberikan empati kita kepada alam, cobalah untuk juga bisa memberikan empati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Berlatihlah untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini bukan hanya tentang diri kita saja dan juga perasaan kita saja. Hidup ini bukan tentang sudut pandang kita saja dan juga pikiran kita, tetapi masih ada orang lain yang pasti memiliki perasaan, pikiran, dan sudut pandang yang lain. Setelah kita menyadari hal ini, kita harus bisa lebih menerima diri kita sendiri dengan penuh kasih sayang. Cobalah untuk sesekali menghargai dan mengapresiasi kerja keras dan semua yang telah kita lakukan selama ini kepada diri sendiri. Kita tidak perlu menunggu apresiasi dan pujian itu dari orang lain, karena ekspektasi itu dapat membawa kita menuju ke kekecewaan. Sehingga percayakanlah dan juga latihlah diri kita sendiri untuk bisa mencintai diri sendiri dan juga memberikan kasih sayang kepada diri sendiri. Cobalah untuk belajar menerima kelebihan kita dan mencoba untuk memperbaiki kekurangan kita secara perlahan. Hal ini akan membuat hidup kita jauh lebih kuat dan jauh lebih tahan lama, karena setiap manusia pasti membutuhkan rasa apresiasi dan cinta tersebut. Pada akhirnya, hidup dengan kesadaran atau mindful adalah proses pembelajaran, latihan, dan juga konsistensi. Semakin dalam pemahaman dan pengalaman kita mengenai kesadaran itu sendiri, semakin bahagia dan juga puas hidup yang kita jalani. Hal ini dapat membantu kita menghadapi setiap tekanan dalam hidup, meningkatkan kesejahteraan diri kita sendiri dan juga keluarga kita, dan yang paling penting adalah benar-benar hidup dan merasakan kehidupan itu sendiri.